Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian yang untuk kelas ujung gading. Ini adalah kalau tidak salah kuliah yang ketujuh ya. Oh ya, kuliah yang ketujuh. Ini kuliah yang ketujuh. Nanti setelah kuliah ini selesai, Anda mengikuti perkuliahan melalui video YouTube ini, maka kita akan melakukan ujian tengah semester UTS yang nanti soalnya akan saya kirimkan di grup WA ya, untuk soal UTS. Jadi nanti setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, berikutnya nanti akan saya kirim di WA soal-soal ujian yang Anda harus kerjakan dan kumpulkan. Nanti akan saya tentukan jam berapa jawaban Anda paling akhir harus dikumpulkan, yaitu dengan mengirimnya di melalui WA ya. Oke mahasiswa sekalian, untuk kuliah yang ketujuh ini materi yang ketujuh ini, kita akan membahas mengenai masalah biaya, masih tetap mengenai biaya. Kali ini kita akan membahas mengenai biaya tetap dan biaya tidak tetap. Nah, biaya yang tetap atau biaya yang biaya tidak tetap. Jadi pada prinsipnya ada dua biaya, itu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Tapi mungkin nanti ada biaya campuran ya. Nah, campuran itu pada prinsipnya kan isinya adalah biaya tetap dan biaya tidak tetap atau biaya variabel ya. Biaya tidak tetap disebut juga biaya variabel. Mahasiswa sekalian, biaya tetap adalah biaya secara total nih, tidak berubah ketika tingkat output berubah. Nah ini kaitannya dengan pabrik nih, atau memproduksi sebuah barang ya. Misalkan yang kita pelajari biayanya adalah, katakanlah pabrik, kalau di ujung gading itu ada pabrik apa ya, ujung gading itu, katakanlah mungkin Anda pernah jalan-jalan ke daerah Simpang 4 atau ke Padang, itu akan ada biaya, ada pabrik membuat batako untuk membuat rumah ya, pabrik batako yang besar tentunya ya, pabrik batako yang besar. Nah di situ, di dalam pabrik itu ada berbagai macam biaya, Misalkan kalau pabriknya itu perlu sekretaris, atau tenaga kerja tetap lah yang digaji bulanan. Nah itu berarti biaya gaji. Nah biaya gaji. Atau tenaga keamanan lah, satpam yang menjaga pabrik itu supaya tidak ada dicuri orang pabriknya, barang-barangnya. Maka ada satpam. Nah satpam ini digaji bulanan. Nah, atau mungkin perlu penerang, ya, karena mungkin walaupun dia di terbuka gitu, tapi mungkin ada penerang juga. Oke lah, kita ambil contoh gaji satpam lah. Gaji satpam ini adalah, atau gaji pegawai tetap tadi, adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka proses pembuatan pabrik batu bata atau batako. Jadi pabrik yang menghasilkan batako itu, di dalam kegiatan usahanya dia juga memerlukan tenaga tetap gitu, sekretaris misalnya, atau bagian pembukuan atau satpam, yang mereka ini adalah digaji bulanan, gaji per bulan. Nah mereka setiap bulan gajinya sama, dalam catatan belum ada kenaikan upah ya,
kenaikan gaji, sama gajinya setiap bulan. Apakah bulan, katakan Januari, Februari, Maret, April, mungkin apakah setiap bulan itu berbeda-beda jumlah produknya yang diproduksi? Mungkin Januari yang diproduksi batu bata katakanlah sebesar 5.000, pada bulan Februari 10.000, bulan Maret 15.000, bulan April 10.000 lagi gitu jumlah produksinya. Nah, biaya gaji tadi, apakah gaji satpam atau gaji karyawan tetap itu, berapapun jumlah produksi, mau 5.000, mau 10.000, mau 15.000, gaji satpam atau tenaga tetap tadi tetap sama. Katakanlah gaji satpam itu 2 juta sebulan. Nah, apakah pabrik itu memproduksi 5.000 batu bata atau 10.000 batu bata, gaji satpam tetap saja 2.000 sebulan. Nah, jadi gaji satpam yang tetap saja meskipun berubah-ubah jumlah produksi, maka gaji satpam itu disebut dengan biaya tetap. Nah, bagi perusahaan kan mengeluarkan gaji sebagai biaya. Maka biaya yang dikeluarkan untuk menggaji satpam atau tenaga sekretaris atau tenaga pembukuan yang jumlahnya tetap setiap bulan meskipun jumlah produksi berbeda-beda, maka biaya itu disebut dengan biaya tetap. Nah, biaya tetap namanya. Itulah yang disebut dengan biaya tetap. Bagaimana? Udah paham mahasiswa sekalian? Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan paham. Kemudian kalau misalkan ingin menetapkan harga batu batako itu, tentu harus dihitung biaya yang digunakan untuk menghasilkan satu butir batako itu berapa. Nah, biaya per unit atau biaya per buah. Kalau tadi biaya secara keseluruhan, secara total gitu ya. Kalau ini biaya per unit. Kalau misalkan gaji satpam itu 2.000, maka yang diproduksi adalah 5.000, maka komponen biaya gaji satpam untuk per butir batako adalah 2.000 dibagi 5.000 dibagi jumlah yang diproduksi. Jadi berapa itu? 2.000 bagi 5.000. Nah, kalau produksinya misalkan 2.000 butir, nah, maka biaya per unit adalah 2 juta dibagi 2.000. Berapa itu? Berarti 10.000 per butir biaya komponen biaya satpam. Kalau 10.000, kalau 20.000 misalnya, per butirnya adalah 2 juta dibagi 20.000. Nah, berapa itu? 1.000 ya. Nah, jadi 1.000. Jadi berbeda-beda. Kalau dihitung per butir, setiap berubah jumlah produksi, maka biaya tetap tadi akan berubah-ubah. Nah, itu prinsip yang kedua, kaidah yang kedua begitu. Jadi kaidahnya ada 2 di sini nih. Biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah ketika tingkat output berubah. Misalkan, jadi tetap biasa 2 juta gaji satpam ini tetap 2 juta meskipun output atau produksinya berubah-ubah, atau 2.000 atau 5.000 atau 10.000 produksi satu bulan, maka gaji satpam tetap 2 juta. Tapi kalau biaya per unit batako, maka per unitnya itu adalah untuk komponen biaya satpam ini adalah gaji bulan dibagi jumlah unit yang diproduksi pada bulan itu. Tentu berbeda bila jumlah produksinya berbeda. Kalau produksinya 2.000, berbeda apabila produksinya 5.000. Nah, paham ya? Mudah-mudahan mahasiswa sekalian paham. Tunggu sebentar, ada gangguan sedikit nih.
Kita lanjutkan. Itu tadi biaya tetap. Nah, contoh tadi biaya satpam, biaya gaji tetap, sewa kalau misalnya gedungnya disewa. Nah, kita lanjutkan. Kalau tadi biaya tetap, maka tentu berikutnya adalah biaya variabel atau biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap adalah biaya, nah ini tentu kebalikan dari yang tadi. Nah, biaya tidak tetap atau biaya variabel adalah biaya yang secara total bervariasi sesuai perubahan output, sesuai perubahan jumlah produksi. Nah, biaya variabel ini akan tetap untuk setiap unit. Jadi kebalikan dari biaya yang tadi. Kebalikan dari biaya tetap. Nah, jadi biaya variabel adalah biaya yang secara total bervariasi sesuai dengan perubahan produksi. Kalau biaya tetap tadi kebalikannya. Jumlahnya tetap meskipun jumlah produksi berubah-ubah. Kalau ini tidak, akan berubah biaya secara total akan berubah sesuai dengan perubahan produksi. Kemudian per unit, per butir produksi, misalkan batu bata tadi, per butir dia akan tetap walaupun berubah-ubah jumlah produksi. Nah, contoh upah. Nah, upah tenaga kerja, upah membuat batu batako. Nah, biasanya upah membuat batako itu adalah dihitung per butir. Misalkan satu butir batako, upah membuatnya adalah 200 perak misalnya. 200 perak. Maka kalau produksinya 1000, maka secara total biaya upah adalah 200 dikali 1000, jadi 200.000. Kalau biayanya 10.000, maka 200 kali 10.000 berarti 2 juta. Nah, berubah dia karena dikali jumlah unit upah ini, karena upah ditentukan per unit. Nah, upah. Jadi biayanya membuat batu batako ini berapa per butir. Nah, dia akan tetap untuk setiap unit. Artinya setiap unit batu batako berapa upahnya? 200 perak. Nah, ini 200 perak ini tetap berubah meskipun produksinya 10.000, produksinya 5.000, 2.000, tapi per unit, per butir batu bata tetap upahnya adalah 200. Jadi perbedaan atau kebalikan dari biaya tetap. Jadi itu kaidahnya. Contoh tadi upah langsung ya, upah membuat batu bata. Jadi secara total bervariasi sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Sedangkan secara unit dia akan tetap meskipun jumlah produksinya berubah-ubah. Itu tadi. Contoh tadi upah. Apalagi contohnya mungkin bahan. Biaya bahan. Biaya semennya, biaya pasirnya, berubah. Tetap dia per butir, akan tapi secara total tentu berubah sesuai jumlah yang diproduksi. Itu tadi biaya variabel. Kemudian tentu sebagaimana saya singgung tadi di awal, selain biaya tetap dan biaya variabel, ada juga biaya campuran. Nah, di situ dalam pembiayaan itu berbeda-beda, ada campuran antara ada biaya tetapnya dan ada juga biaya variabelnya. Nah, jadi dia campuran jadinya. Jadi mengandung komponen biaya tetap dan mengandung komponen biaya variabel. Contoh di dalam memproduksi apa nih misalnya, misalkan sebuah fotokopi, mesin fotokopi di mana mesinnya itu disewa. Nah, disewa dia misalnya. Nah, misalkan biaya memfotokopi per lembar kertas fotokopi atau memfotokopi, di situ ada biaya tetapnya yaitu sewanya itu tetap
sewanya dibayar per bulan lah, katakan mesin fotokopi ini. Katakanlah 1 juta sebulan. Maka berapapun jumlah yang diproduksi, maka sewanya tetap 1 juta. Misalkan 1 lembar, 1 juta juga. Mau 2.000 lembar, 1 juta juga sewanya. Mau 20.000 lembar, tetap 1 juta sewanya. Jadi tetap ya. Sedangkan biaya kertas, kertas yang difotokopi, yang digunakan untuk memfotokopi, tentu berbeda sesuai jumlahnya. Kalau 1 lembar ya 1 lembar, harga kertas 1 lembar. Kalau dia 100 lembar, harga 100 lembar. Kalau 500 lembar, harga 500 lembar. Berbeda tentu harga 1 lembar dengan harga 500 lembar. Itu adalah bentuk biaya variabel. Biaya variabel. Jadi ada biaya tetapnya, ada biaya variabel. Itulah biaya campuran. Mahasiswa sekalian, tentu ini akan lebih mudah dipahami ya bila tentu kita berikan contoh-contoh ya. Contoh laporan mengenai biaya tetap, biaya variabel, kemudian ada kurva-kurvanya gitu, akan lebih mudah dipahami. Dan itu tentu hanya bisa dilakukan apabila perkuliahannya adalah perkuliahan tatap muka. Kita langsung bisa memberikan contoh dalam perhitungan angka-angka. Mungkin nantilah kalau ada kesempatan kita kuliah tatap muka, di situ nanti kita berikan contoh-contoh. Barangkali itu saja dulu garis besar saja dari perkuliahan. Seharusnya perkuliahan ini berjalan cukup lama karena tentu ada diskusi, ada contoh-contoh, ada semacam lab gitu ya, macam kuis gitu ya, kuis. Sebagiannya kalau di dalam perkuliahan tatap muka ini memakan waktu 2 jam lebih karena ada diskusi tadi, contoh-contoh tadi. Tapi karena ini hanya dalam bentuk video, tentu yang disampaikan hanya pokok-pokoknya saja, dan itulah pokok-pokok materi perkuliahan kita pada kali ini, kuliah yang ke-7 ini, yaitu mengenai biaya tetap dan biaya variabel. Nah, untuk kuliah kali ini tidak ada tugas, tidak ada kuis yang mahasiswa harus kerjakan. Akan tetapi nanti mungkin sekitar 1 jam atau dari sekarang akan saya kirimkan soal ujian tengah semester, UTS. Yang di situ nanti akan saya sampaikan. Tentu pengerjaannya nggak lama-lama ya, 2 jam lah setelah saya share ini video itu, maka Anda kerjakan. 2 jam setelah itu Anda kumpulkan. Oke, itu saja untuk kuliah kali ini. Semoga mahasiswa sekalian tetap semangat ya, meskipun perkuliahannya adalah online, tapi tetap semangat. Nah, dengan semangat ini mudah-mudahan apapun rintangannya kita akan bisa jalani dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.